Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, dan para ikhwah seluruhnya di stasiun Radio Roja di Cilengsi yang insyaallah semoga semuanya senantiasa diberkahi, dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya pada sore hari ini kembali kita memuji dan bersyukur, bersukacita dan bergembira. Alhamdulillah. Tentunya tidak luput dari taufik, pertolongan dan kehendak baik Allah untuk kita semuanya, sehingga kita masih kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan yang wajib kita tempuh di dunia ini, yaitu menempuh jalan talabul ilmi. Itulah jalan satu-satunya, ya, jalan satu-satunya yang wajib kita tempuh untuk kita dapat menggapai kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada lain yaitu jalan talabul ilmi, dan jalan ini wajib untuk kita tempuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah hukumnya fardu atas setiap muslim. Bahkan kefarduan menuntut ilmu didahulukan atas segala bentuk penghambaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat hukumnya fardu, maka menuntut ilmu lebih fardu. Kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang lain adalah hukumnya fardu, maka menuntut ilmu juga adalah lebih fardu. Kenapa? Karena tidak akan mungkin kita dapat menghambakan diri dengan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila diawali dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Maka ma'asyiral muslimin, dan juga subhanallah, hanya dengan ilmu seseorang akan dapat hidup di dunia dengan baik, lurus, tenang, bercahaya, tumakninah di setiap keadaan. Subhanallah. Ya.
fa ahlul ilmi, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, asrahun nasi sadran, ya, wa awsa'uhum quluban. Ya, bahwasanya ahli ilmu, orang semakin berilmu, maka semakin yaitu luas dadanya, semakin lapang dadanya dan semakin luas hatinya. Allahu Akbar. Dan perjalanannya pun akan baik, akan lurus, akan bercahaya apabila dia iringi dan arungi kehidupan ini dengan cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentunya ilmu agama, alladzi ba'atsa bihi rusulah wa anzala bihi kutubah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, terkhusus rasul yang tentunya menjadi tauladan dan panutan, Rasul kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan sebagai pemberi petunjuk melalui jalan Al-Quran, Kitabullahi Azza wa Jal, dan juga menjadi jalan sunnah, tuntunan beliau, baik yang beliau ucapkan maupun yang beliau lakukan ataupun yang beliau yaitu persetujui. Subhanallah, itu semuanya adalah jalan petunjuk bagi kita yang apabila kita ikuti maka kita akan bahagia. Oleh karena itu, subhanallah, sering kita dengar hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka terus menuntut ilmu dan semangat menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan kebaikan hanya dimiliki oleh orang-orang yang diberikan yaitu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia agama. Alhamdulillah. Semoga subhanallah kita senantiasa diberikan semangat, kita senantiasa diberikan kesungguhan, keistiqomahan di atas jalan talabul ilmu di mana dan kapan saja. Minal mihbarati ilal maqbarati. Dari mulai kita mengenal tempat tinta sampai kita datang ke kuburan kita, sampai kita wafat. Terus kita berjuang, yaitu sungguh-sungguh talabul ilmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang manfaat, rizki yang tayyib, dan amalan yang diterima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, tentunya pembahasan kita sekelumit pembahasan yang terkait dengan perkara yang sangat subhanallah asas, perkara fundamental dalam agama ini yang tidak boleh pernah ada ragu di dalamnya, tidak boleh ada keretakan sedikit pun di atasnya, ya, yaitu terkait dengan keimanan kepada Allah, ketauhidan kita kepada Allah, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul harus lurus, ya, hanifan muslima, lurus, betul-betul berserah diri kepada Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak boleh kita na'udzubillah menyimpang dari perkara yang lurus ini sehingga kita terjerumus kepada perkara yang sangat na'udzubillah dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kesyirikan. Ya, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perkara yang paling dahsyat dalam agama ini, keburukannya. Bahkan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul. Ya, sampai mengutus seluruh rasul dan ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok dasar dakwah mereka, pokok dasar ajakan mereka adalah subhanallah yang paling utama dan pertama yang paling besar adalah dalam rangka mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah
la ilaha illallah, yaitu mengikrarkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun subhanallah, sunnatullah, bahwasanya kesyirikan ini terjadi di kalangan Bani Adam. Kesyirikan ini terjadi di kalangan manusia, khususnya dari semenjak zaman Nabi Nuh sampai detik ini. Sampai detik ini. Ya. Sampai kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta ta'budu qabailum min ummatil awthan. La ilaha illallah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai adanya kabilah-kabilah dari umatku menyembah al-awthan. Al-awthan jama' daripada wathan, yaitu apapun yang disembah selain Allah. Ya. Apapun yang disembah selain Allah disebut wathan. Kullu ma'ubida min dunillah. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Ya. Dan itu subhanallah, kesyirikan tersebut tidak hanya terjadi kalau kita perhatikan, kalau kita saksikan, subhanallah, tidak hanya terjadi pada sekelompok orang yang betul-betul mereka menolak dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Siapa ikhwan? Ya tentunya subhanallah, manusia-manusia yang berada di agama selain agama Islam, ya, mereka yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, Allahu akbar, tentunya mereka semuanya ala fil fitnati saqatu. Mereka telah terjerumus kepada fitnah dan dahsyat. Ala innal fitnata syirku, ala innal fitnata syirk. Fitnah yang paling dahsyat, bencana yang paling dahsyat adalah terjerumusnya mereka ke kesyirikan. Ya, mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalimat ini ketika diucapkan, konsekuensinya maka segala bentuk yang dipertuhankan, yang diyakini bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, yang mereka agungkan, yang mereka takuti, yang mereka besarkan, yang mereka itu hadapkan ibadah, yang mereka salurkan ibadah-ibadah mereka, sesajen mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsekuensinya mereka harus meninggalkan itu semuanya. Ini seperti yang dahulu dilakukan oleh, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi ketika diajak, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, bila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menolak mentah-mentah, mereka membangkang. Lalu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida, apakah Tuhan-Tuhan kami yang sangat banyak ini, wahai Muhammad, kau hanya jadikan satu Tuhan saja? Hanya satu Tuhan? Subhanallah. Lalu kata mereka, inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini sesuatu yang sangat aneh, kata mereka. Subhanallah, mereka paham. Ya? Sehingga apa-apa yang mereka dari sini sembah, dari patung-patung yang mereka sembah, dari batu-batu yang mereka sembah, sebagian mereka menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan. Sebagian mereka menyembah pepohonan-pepohonan, menyembah api, menyembah air, menyembah batu. Bahkan sebagian mereka menyembah malaikat. Ya, nyambat-nyambat nama malaikat. Sebagian mereka menyembah nabi sampai hari ini. Ya, di antara mereka ada yang menyembah nabi. Ya, menyembah orang soleh yang sudah yang meninggalkan mereka. Sehingga dianggap orang-orang soleh tersebut sebagaimana zaman Nabi Nuh alaihissalam bisa dijadikan sebagai mediasi perantaraan ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, keyakinan-keyakinan yang lain, la ilaha illallah, Allah yang membedakan kita dengan orang-orang yang di luar kita adalah perkara ini, perkara tauhidullahi azza wa jal. Ya, dalam urusan tauhid yang kita hanya
ya menegakkan penghambaan diri, ya peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebetulnya itulah ajakan seluruh nabi. Ya, tidak ada satupun nabi kecuali mengajak kepada la ilaha illallah. Namun jangan pernah juga kita mengatakan ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah lalu juga merasa aman dari terjerumus kepada kesyirikan, la ilaha illallah, tidak. Ya, sekali lagi, ya, jangan pernah juga merasa aman ketika seseorang atau ketika satu kaum, ya, sudah mengucapkan la ilaha illallah lalu dia tidak terjerumus, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan-kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Dan kenyataannya subhanallah survei membuktikan. Dari sebagian yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa sadar, disengaja atau tidak disengaja, subhanallah mereka terjerumus kepada perkara-perkara yang bisa merusak ucapan mereka, bahkan bisa membatalkan ucapan mereka. Dengan bukti apa? Dengan bukti subhanallah, kalau kita database kesyirikan-kesyirikan yang dahulu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dan kepada umatnya, hari ini terjadi. Semua kesyirikan yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahkan di tengah umatnya yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, Nabi mengharamkan sihir. Apakah di umat ini tidak ada sihir? Nabi mengharamkan perdukunan, mendatangi orang-orang yang mereka meminta pertolongan kepada jin, sehingga mereka di antaranya adalah mengaku-ngaku mengetahui sesuatu yang gaib. Apakah ini tidak terjadi di tengah umat kita yang mengucapkan la ilaha illallah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan seseorang menggantungkan sesuatu, benda dan barang, lalu benda dan barang tersebut diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ar-ruqa wa tamaim wa tiwalah, kata Nabi. Jampe-jampe, tamaim, tamimah, itu benang-benang hitam yang dikalungkan ke anak kecil, atau barang-barang tertentu yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Wa tiwalah, dan tiwalah ajian-ajian, rajah-rajah yang dibaca, yang apabila dibaca diyakini bisa menarik orang yang benci atau memisahkan orang yang sedang berkisah cinta. Bahasa kita mungkin apa itu, aji pangasih atau apa. Terjadi di tengah umat ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya melarang larangan yang paling dahsyat, kesyirikan yang paling hebat. Ya, menjadikan orang-orang saleh yang sudah wafat, yang seyogianya kita doakan, ya, kita kunjungi ziarahi kuburannya untuk didoakan, diucapkan salam, ya, dan didoakan agar mereka diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya, dan dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari azab kubur. Subhanallah, malah sebaliknya mereka didatangi untuk hajat-hajat kita. Untuk hajat-hajat kita. Yang ingin ini datang ke kuburan, yang ingin itu datang ke kuburan, yang ingin luas ini datang ke kuburan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu subhanallah, sebagian mereka menyambat-nyambat nama orang-orang yang sudah wafat di tengah mereka. Ini kesyirikan. Apakah tidak terjadi di tengah umat ini? Terjadi di tengah umat ini. Ya. Sesembelihan yang disesembelih selain Allah. Allahu Akbar. Hewan-hewan yang disembelih selain Allah. Sebentar lagi kita akan berkurban. Yes. Berkurban karena Allah. Dicucurkan darah untuk Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah syariat. Karena berkurban, berudhiyah, kita menyembelih. Ya. Naam, bismillahi Allahu Akbar. Allahumma minka walak. Hada minka walak. Taqabbal hada min fulan. Ya, kita mengatakan bismillahi Allahu Akbar, lalu kita sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala.
Namun tidak sedikit subhanallah sebagian mereka menyembelih, ya Allah, dilempar ke laut. Dipasang untuk menguatkan katanya jembatan agar tidak diganggu. Nah, disembelih subhanallah untuk dikuatkan di satu bangunan rumah atau bangunan yang lain agar tidak diganggu jin. Ya, sebagian mereka menyembelih lalu dicucurkan beberapa darahnya di beberapa tempat. La ilaha illallah. Terjadi di tengah umat ini, terjadi ma'asal muslimin. Maka jangan pernah kita merasa aman. Ibrahim alaihissalam, ma'asal muslimin, Ibrahim alaihissalam, imamu ahlu tauhid, ya, beliau senantiasa bermunajat kepada Allah subhanahu untuk dirinya dan keturunan anak-anaknya. Anak-anaknya yang saleh, beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa nabani an na'budil asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keturunanku dari menyembah selain Allah, menyembah patung-patung, petekong-petekong. Karena saking takutnya Ibrahim terjerumusnya beliau dan keturunannya kepada kesyirikan. Nabi SAW sangat takut terjerumus kepada kesyirikan. Jangan syirik besar, syirik kecil. Nabi SAW pernah menyampaikan kepada sahabatnya, akhwafu ma akhwafu alaikum minal masih dajjal. Ya, perkara yang paling aku sangat takutkan terjadi kepada kalian atau terhadap kalian daripada turunnya al-masihud dajjal, asyirkul khafi, kata Nabi. Syirik yang samar. Qala ma hiya ya Rasulullah? Ma huwa ya Rasulullah? Qala ar-riya. Itu sifat riya, sifat ujub. La ilaha illallah. Maka ma'asal muslimin rahmat, kenapa sangat ditakutkan? Karena perkara ini akan membinasakan seseorang di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu ma'asal muslimin rahimakallah, ya, ketika kita menuntut ilmu, mengkaji agama, mendakwahkan agama, menguatkan dan menolong agama Allah, judulnya adalah at-tauhidu awwala. Ya, jadikan tauhid adalah progres utama, progres pertama yang wajib kita kuatkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada umat kita. Ya, dalam rangka menguatkan agama kita dan kita diselamatkan oleh Allah SWT di dunia dan akhirat. Tapi ma'asal muslimin, buku yang kita bahas ada sekelumit dari pembahasan, yaitu bagaimana kita meluruskan ketauhidan kita kepada Allah, khususnya yang terkait dengan na'udzubillah, subhanallah, salah satu anggota badan yang tidak mungkin kita tidak punya, akhwan, yaitu ini, lidah. Allahu Akbar. Lidah yang dengan mudahnya bergoyang tanpa bertulang. Tapi subhanallah, akhi, ketahuilah dan peganglah lidah kita. Subhanallah, jangan biarkan dia bergoyang lalu menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Biarlah dia bergoyang, tapi subhanallah menolong kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula, kata Nabi SAW, ada sesungguhnya seseorang. Wa innar rajula, sesungguhnya seseorang, kata Nabi, la yatakallamu bi kalimah. Dia mengucapkan satu kalimat, la yulkilaha balan. Dia pun sebetulnya tidak terlalu perhatian dengan kalimat yang dia ucapkan tersebut. Subhanallah, ternyata tahwi biha ya fi nari jahannam. Ya, bisa menjerumuskan satu kalimat tersebut pelakunya yang mengucapkannya ke dalam neraka jahanam. Hati-hati ya kawan. Ya, tentunya kalimat yang paling dahsyat yang akan dipastikan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam demi Allah, yang paling gagah, yang paling dahsyat, itu kalimat syirik. Kalimat yang isinya penyekutuan kepada Allah. Kalimat yang isinya kesyirikan. Naam. Oleh karena itu saya menyengaja memisahkan satu pembahasan dalam buku ini, itu lisan yang menyekutukan Allah. Lisan yang menyekutukan Allah. Dan pada kesempatan sore hari ini, naam, kita sudah masuk, akan masuk ke dalam bab yang kelima, bab yang keempat, yaitu bab na'udzubillah, akhi, jangan sampai menjadi buah bibir kita, buah lisan kita, ketika kita bersumpah
lalu kita bersumpah dengan selain nama Allah. Akhina al-fadil wal ihsan, barangkali ia bisa membaca dahulu karena ini insyaallah tidak terlalu panjang tulisan yang di dalamnya. Nah, boleh Ahsan. Bismillah, bab yang keempat, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kesyirikan lisan yang masih sering terdengar adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Seperti seseorang mengatakan, demi Rasulullah, demi langit dan bumi, demi bapakku, demi kehormatanku, dan lain-lain sebagainya. Bersumpah artinya menguatkan suatu objek pembicaraan dengan menyebut sesuatu yang diagungkan dengan lafaz yang khusus. Seperti dengan menggunakan salah satu di antara huruf sumpah, ba, waw, atau ta, dalam bahasa Arab. Al-Qaul Mufid, juz 2, halaman 213. Yakini dengan mengatakan billahi, wallahi, atau tallahi, yang artinya demi Allah. Dengan demikian di dalam sumpah terkandung sikap pengagungan kepada yang namanya disebut dalam sumpah tersebut. Sedangkan pengagungan termasuk jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bersumpah adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah saja dengan mengatakan demi Allah saja. Berdasarkan hal itu, maka bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah adalah perbuatan syirik. Sebab dalam sumpah tersebut terkandung pengagungan kepada selain Allah. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mendengar seseorang yang bersumpah dengan mengatakan tidak demi Ka'bah. Maka Ibnu Umar berkata kepada orang tersebut, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Albani rahimahullah. Dalil lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama suatu rombongan. Saat itu Umar bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Nabi lantas memanggil rombongan tersebut lalu bersabda, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, faman kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut." Ingatlah sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Siapa yang hendak bersumpah dan maka hendaknya bersumpah dengan Allah, atau jika tidak, diam. Hadis riwayat Bukhari nomor 5757. Bersumpah adalah suatu bentuk pengagungan terhadap zat yang disebutkan dalam sumpah itu. Bersumpah dengan nama Allah termasuk bentuk pengagungan Allah. Oleh sebab itu ketika seseorang hendak bersumpah, dia akan menyebut sesuatu yang dia anggap paling agung dalam hatinya. Al-Imam Syaukani menjelaskan, qala al-ulama'u asiru fi nahyi anil halafi bi ghairillahi annal halifa bi syai'i yaqtadi ta'zimuhu wal 'azamatu fil haqiqati innama hiya lillahi wahda fala yahlifu illa billah wa dzatihi wa sifatihi wa 'ala dzalika ittafaqa al-fuqaha'u. Para ulama mengatakan bahwa rahasia di balik larangan bersumpah dengan selain Allah adalah karena bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan pengagungan dengan sesuatu yang disebutkan. Padahal keagungan yang hakiki adalah hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah, zat dan sifat-sifatnya. Ini merupakan kesepakatan semua ahli fikih. Dalam kitab Nailul Autar, juz 8 halaman 262. Dengan demikian bersumpah dengan menyebut selain Allah dinilai sebagai tindakan lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan menyebut selain Allah sama halnya dengan mengagungkan makhluk. Sementara di alam semesta tidak ada sesuatu yang lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersumpah dengan selain Allah tergolong kesyirikan sekalipun yang disebut adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam mengatakan, ذهب جمهور العلماء كمالك وشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوله إلى أنه لا يحلف بالنبي ولا تنعقد اليمين كما لا يحلف بشيء من المخلوقات ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث. Mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapat beliau menyatakan bahwa tidak boleh bersumpah dengan menyebut Nabi. Menyatakan bahwa tidak boleh bersumpah dengan menyebut Nabi dan sumpahnya tidak sah. Sebagaimana tidak boleh bersumpah dengan menyebut
salah satu makhluk. Bahkan tidak wajib kafarat untuk sumpah dengan menyebut selain nama Allah jika sumpah itu dilanggar. Majmu' Fatawa juz 27 halaman 349. Syirik besar atau syirik kecil, ada dua rincian hukum mengenai sumpah dengan menyebut selain Allah. Pertama, bersumpah dengan menyebut selain Allah berstatus syirik besar yang mengeluarkannya dari Islam. Jika diiringi keyakinan bahwa makhluk yang disebutkan dalam sumpah tersebut sederajat dengan Allah dalam pengagungan dan dalam keagungan. Kedua, jika tidak ada unsur di atas, maka bersumpah dengan menyebut selain Allah hukumnya syirik kecil. Nah, Ustaz. Barakallahu fiikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Pada kesempatan sore hari ini yang akan kita bahas, Allahu akbar, terkait dengan tentunya kekuatan tauhid dan pengagungan seorang hamba kepada Allah. Akhi fillah, semoga insyaallah fitrah kita masih terfatri suci. Semoga insyaallah fitrah kita masih terfatri kuat terkait dengan pengenalan kita siapa Allah. Allah. Subhanallah. Oleh karena itu orang-orang yang beriman memiliki kekuatan iman, ketika disebutkan nama Allah, Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Allahu akbar. Bagaimana tidak? Karena dialah zat, satu-satunya zat yang kita setiap hari katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Maha besar dari segala-galanya. Tentunya kita yakin dialah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini. Allahu Akbar. Dialah yang memiliki kita dan memiliki seluruh alam semesta ini. Dialah yang mengatur kita dan mengatur seluruh alam semesta ini. Dan segala kebesaran yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah Maha besar dari segala-galanya, Allah. Sehingga tidak ada yang patut kita agungkan. Tidak ada yang patut kita besarkan, tidak ada yang patut tidak ada yang patut kita yaitu agung-agungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Coba dilihat di akhir surat Al-Isra, Allah katakan wa qulil hamdulillah. Katakan oleh kalian, kata Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhidh waladan, zat yang tidak pernah menjadikan untuknya anak dan keturunan. Alladzi lam yattakhidh waladan, alladzi lam yattakhidh waladan, yang tidak pernah menjadikan untuk dirinya keturunan, walakum yakun lahu syarikun fil mulk, dan tidak juga pernah ada yang menandinginya, menyertainya dalam kerajaan dan kepemilikan alam semesta ini. Walam yakun lahu waliyun minadz-dzul, dan juga tidak pernah ada ya yang menolongnya dan dia tidak butuh pertolongan karena kehinaan atau kekurangannya, tidak pernah. Lalu kata Allah, wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah dia Allah dengan sebesar-besarnya. Akhi fillah rahimakumullah, kalau kita melihat gunung itu besar, katakan Allah Maha besar. Ya. Kalau kita katakan lautan itu begitu lebar dan besar, kita katakan Allah yang menciptakan yang Maha besar. Kalau kita lihat bumi yang terhampar luas ini besar, katakan Allah Maha besar. Kalau kita lihat, Masya Allah, langit yang begitu tinggi menjulang tegak tanpa tiang, begitu besar, katakan Allah Maha besar.
Kalau kita melihat sesuatu apalagi lebih kecil, batu yang besar, pohon yang besar, air yang besar, bah yang besar, katakan Allah Maha Besar. Semuanya tidak ada yang bisa menandingi kebesaran Allah. Bahkan semuanya membutuhkan kebesaran Allah. Dan semuanya di atas pengaturan dan kepemilikan serta penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhi, ketahuilah saudaraku sekalian, di sana ada makhluk-makhluk yang tidak kita lihat yang lebih dahsyat besarnya dari apa yang kita lihat. Di sana contoh kecil, ada malaikat-malaikat Allah. Allahu Akbar. Malaikat-malaikat Allah yang di antara kabar tentang malaikat tersebut, di antara mereka ada yang memiliki 600 sayap. Satu sayapnya memenuhi ufuk barat sampai ufuk timur. Jarak antara telinga dengan pundak mereka, jarak perjalanan antara kurang lebih 500 sampai 700 tahun. Bayangkan bagaimana besar antara telinga dan pundak malaikat. Perjalanan 500 sampai 700 tahun. Belum lagi bicara nanti tentang kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Sehingga kata Nabi SAW, perbandingan antara kursi Allah dengan langit dan bumi seperti uang logam disimpan di telapak tangan kita. Belum lagi di sana ada makhluk yang paling besar, arsy Allah. Arsy, Allahu Akbar. Ya, Arsyur Rahman, singgasana Allah yang Allah sangat tidak membutuhkannya. Yang apabila dibandingkan kursi Allah dengan arsy-Nya seperti yaitu uang logam dilemparkan ke padang pasir. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Maka tidak seyogianya sebuah kenistaan, ya, sebuah kenistaan, sebuah kebodohan ketika kita mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang akhirnya subhanallah sampai kita menghambakan diri kepadanya, naam, menjadikan dia sebagai tempat tumpuan harapan dan seterusnya. Na'udzubillah. Naam, kita agungkan sebagaimana kita mengagungkan Allah. Tentunya ini adalah naam sesuatu yang ketidak beradaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya karena kebodohannya. Ya, tentunya karena kebodohannya. Karena dia wama qadarullaha haqqa qadrihi, dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, dia tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, dia tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Hatta pada diri kita, ikhwan, ketika kita Masya Allah, lihat, maaf ya, kita memiliki ketampanan, kita memiliki kekuatan badan, kita memiliki subhanallah keluasan rizki, kekayaan yang berlimpah, katakan Allahu Akbar, Alhamdulillah, wa qulil hamdulillah wa kabbirhu takbira. Katakan Alhamdulillah dan besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak merasa besar, kita tidak merasa gagah, ya, kita tidak merasa sombong dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Karena yang maha besar, yang maha terpuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyarul muslimin, oleh karena itu syariat ini menutup celah-celah, ya, menutup celah-celah yang bisa merusak pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai na'udzubillah menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Salah satunya, ikhwani, a'azzallahu wa iyyakum, insyaallah ini sebagai murajaah bagi sebagian kita, bukan ilmu yang baru, tapi tidak mengapa diingatkan dan diingatkan, dan mungkin bagi sebagian adalah sesuatu yang baru, bahkan masih menjadi kebiasaan di hari ini, yaitu na'udzubillah, lidah kita bergoyang syirik, lisan yang menyekutukan Allah, yaitu dengan kita terkadang bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan selain nama Allah. Baik, ma'asyarul muslimin, ma makna al-qasam? Sumpah di dalam bahasa akidah atau bahasa Arab
al-qasam, bersumpah. Ma mana al-qasam? Ma mana al-halif? Ya. Para ulama mengatakan ya, al-qasam atau al-halif atau sumpah itu zikru mu'azzamin li ta'kidil kalam. Apa katanya? Zikru mu'azzamin li ta'kidil kalam. Ya, menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menguatkan perkataan. Contoh misalkan seseorang mengabarkan tentang satu kabar. Contoh misalkan ya, dikatakan bahwasanya seseorang mengatakan kepada saudaranya, ya, misalkan aku sudah menikah misalkan. Oh, bohong kamu belum menikah. Sudah, aku sudah menikah. Mana, nggak percaya aku? Ya, apa buktinya engkau sudah menikah? Di sini dia perlu menguatkan perkataan untuk menguatkan ya apa yang dia kabarkan. Maka terkadang menggunakan jalur atau jalan sumpah. Dia katakan, demi Allah aku bersumpah, atau demi Allah aku sudah menikah. Dzikru mu'azzamin, ya, menyebutkan sesuatu yang azim, yang besar, yang fungsinya dan tujuannya adalah menguatkan perkataan agar lebih dipercaya dan lebih kuat. Nah, disinilah rahasianya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, sehingga ketika kita bersumpah, dan tidak mungkin kan ada orang bersumpah, contoh misalkan, maaf ya, demi kotoran misalkan ya, ya, atau demi laler, ya, demi sayap nyamuk misalkan, nggak mungkin. Orang bersumpah dengan sesuatu yang remeh, yang tidak ada harganya, nggak mungkin, tidak mungkin. Ya, maka dia akan bersumpah dengan sesuatu yang dianggap besar, yang dianggap agung. Sesuatu yang diagungkan karena ada keperluan. Apa keperluannya tadi? Ta'kidul kalam, untuk menguatkan perkataan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari sisi inilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kita bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, melarang kita bersumpah dengan selain nama Allah. Apa rahasianya tadi? Karena ketika bersumpah dengan selain nama Allah, pertanda dia telah mengagungkan, ada yang diagungkan selain Allah yang besar di hadapannya, sehingga patut untuk namanya patut untuk jadikan bersumpah. Subhanallah. Entah itu kita mengatakan demi bapak, demi ibu, ya, demi misalkan subhanallah, demi langit, demi bumi, ya, demi kehormatanku, ya, demi dan seterusnya. Ya, termasuk ma'asyiral muslimin la ilaha illallah. Mohon maaf, jangan sampai kita terlalu berlebihan, dan ini berlebihan yang diharamkan, bahkan kesyirikan. Namun ternyata terkadang subhanallah lepas dari lisan kita, maksudnya ingin bersumpah menguatkan perkataan, lalu dia menyebutkan yaitu nama Rasul atau gelar Rasul dengan dia mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. La. Demi Allahnya is okay, sip, itu tauhid. Ketika kita bersumpah demi Allah, maka itu tauhid. Man halafa falyahlif billah, nanti akan kita sebutkan dalilnya. Tapi ketika kita sambungkan demi Rasulullah, betul Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan, keagungan, tapi pada ranahnya. Ranah siapa? Ranah abdun. Ranah di mana dia adalah hamba. Hamba yang tidak memiliki sifat ketuhanan, yang dimiliki, yang diciptakan, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tidak memiliki sifat ketuhanan tadi. Bahkan dia manusia biasa, dia seperti kita, dia makan, dia minum, dia sakit, dia
Naam, ya, dia menikah, bahkan dia wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaannya betul, Rasulullah SAW memiliki kemuliaan, tapi tidak sampai diangkat kepada derajat yang tidak seyoginya sampai, yang derajat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, salah satunya derajat sampai digunakan untuk bersumpah, maka ini tidak boleh. Hati-hati jamaah sekalian. Tolong diingatkan saudara-saudara kita, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, ya. Naam, ketika dia mengatakan demi Allah, demi Rasul, misalnya contohnya, maka ingatkan ibu, bapak, mohon maaf, jazakal khair, masya Allah telah bersumpah dengan nama Allah, ya, maka cukuplah dengan nama Allah. Jangan ditambahi dengan demi Rasul, ya, atau demi-demi yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, maka jelas di antara kesyirikan, di antara penyimpangan tauhid yang sifatnya lisan adalah seseorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu kesyirikan. Rahasia kesyirikannya di mana? Rahasia kesyirikannya karena sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menguatkan perkataan, sementara kita tidak boleh mengagungkan nama selain Allah. Tidak boleh mengagungkan selain Allah, dan tidak ada yang memang agung kecuali Allah. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu subhanallah. Di sini saya bawakan, lihat di halaman 55. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, qala al-ulama, ya, para ulama berkata, asiru fin nahyi anil halifi bi ghairillah. Rahasia kenapa dilarang bersumpah dengan selain nama Allah, annal halifa bi syai' yaqtadi ta'dhimah. Karena bersumpah dengan sesuatu itu konsekuensinya adalah mengagungkan, ya, menunjukkan atas pengagungan. Bersumpah dengan sesuatu menunjukkan atas pengagungan. Wal 'azamatu fil haqiqati innama hiya lillahi wahdah. Sementara keagungan dan pengagungan hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, fala yahlifu illa billahi wa dzatihi wa sifatihi. Maka tidak boleh kita bersumpah dengan kecuali dengan Allah, dengan zatnya, dengan sifatnya, tentunya dengan nama-namanya. Wa ala dzalika ittafaqal fuqaha, dan di atas itu seluruh ahli fiqih, yaitu fuqaha subhanahu para ulama sepakat, tidak ada satupun yang berselisih. Ahli fikih yang ahlu sunnah tentunya, ulama yang ahlu sunnah, ya, mereka bersepakat tidak ada yang yaitu berhak untuk kita jadikan sumpah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Oleh karena itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan yang keras. Nabi kita tentunya, bukan saya, bukan ulama. Kita hanya sekedar menyambung lidah, menyampaikan apa yang dahulu disampaikan Nabi dengan kalimat-kalimat yang jelas, yang subhanallah, yaitu terang seperti terangnya matahari. Itu Nabi SAW ketika Ibnu Umar mengatakan, ketika satu saat Ibnu Umar melihat seseorang atau mendengar seseorang mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, demi Ka'bah, la ilaha illallah. Dia bersumpah dengan Ka'bah. Akhi wallah, na'am, Ka'bah memiliki kehormatan. Rumah pertama yang Allah bangun untuk seluruh manusia dan jadikan tempat untuk kiblat kita di dalam salat-salat kita. Namun tetap Ka'bah adalah makhluk Allah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang ketika Ka'bah itu katakan terhormat, maka yang paling terhormatnya adalah Allah. Ketika Ka'bah itu ada keagungannya, maka yang paling agungnya adalah Allah. Makanya kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Rabb pemilik rumah ini, bukan falyabudul bait. Tapi falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb pemilik rumah ini, yaitu Baitullah, Ka'batul Musyarrafah. Maka ma'asyiral muslimin,
Nah, ketika Ibnu Umar mendengarkan ada seorang mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, maka lalu Ibnu Umar langsung menegurnya. Kata Ibnu Umar, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah terjerumus kepada kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Awas hati-hati ikhwan, la ilaha illallah. Dan syirik dosa yang paling besar. Akhi, jangan dikatakan, ini kan syirik kecil misalkan. Maka syirik kecil di atas seluruh dosa setelah syirik besar. Ya, makanya ada perkataan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud. Ya, bukan untuk melegalkan, tapi ini sebagai perbandingan. Kata Ibnu Mas'ud, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, aku dusta. La an ahlifa billahi kadziban. Ya, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, kendati pun dusta, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain nama Allah walaupun jujur. Tentunya maaf ya, ini bukan satu sesuatu yang Ibnu Umar akan Ibnu Mas'ud akan lakukan, tidak, sebagai perbandingan. Ada seseorang bersumpah, demi Allah saya tidak A, demi Allah saya tidak B, padahal dia bohong. Tapi mengucapkannya demi Allah. Itu lebih disukai daripada dia bersumpah dengan selain nama Allah. Contoh, demi Ka'bah, dan dia jujur, tidak pernah berbohong, tapi sumpahnya dengan selain nama Allah, maka ini lebih dahsyat daripada bersumpah dengan selain nama Allah syirik, dan bersumpah dengan nama Allah tapi jujur tapi bohong, itu dosa besar. Tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, nah jangan dianggap remeh ma'asyal muslimin, la ilaha illallah. Ya, maka bersumpah dengan selain Allah, Nabi yang langsung mengatakan faqad asyrak, sungguh dia telah terjerumus kepada kesyirikan, dosa yang paling dahsyat. Inna syirka la dzulmun azim, kesyirikan dosa yang paling besar di sisi Allah. Bahkan Allah mengancam tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan dan mengampuni dosa selain syirik. Kemudian sedikit lagi, ya, satu saat subhanallah Nabi mendengar seseorang bersumpah dengan bapaknya, demi bapak, demi bapakku, demi nenek moyangku, demi ya kakekku, dan seterusnya. Naam, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegurnya. Kata Nabi, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Kata Nabi, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah telah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Ya, lalu kata Nabi, faman kana halifan falyahlif billahi aw illa falyasmut. Maka barang siapa yang di antara kalian bersumpah, bersumpahlah hanya dengan nama Allah. Wallahi dengan waw kalau bahasa Arab, billahi dengan ba billahi, tallahi dan dengan tak. Ada huruf sumpah 3 dalam bahasa Arab. Wallahi, billahi, tallahi, dan 3 huruf ini harus memajrurkan, yaitu yang setelahnya hi, bukan hu, bukan ha. Karena kalau hu, kalau ha itu bukan sumpah. Yang sumpah itu kalau wallahi, billahi, tallahi. Kalau ada orang wallahu, berarti itu bukan sumpah, karena harus kasrah setelahnya. Namun tentunya dengan bahasa kita, demi Allah, demi Rahman, ya, demi rahmah Allah, demi zat Allah, dan juga ya dengan sifat-sifat dan zatnya. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, maka di sini Nabi SAW mengatakan, siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah saja dengan nama Allah, atau diam. Atau diam. Tidak usah bersumpah. Ya, daripada dia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul muslimin, apa akhi selain nama Allah? Ya apa saja. Gunung, matahari, bintang, bulan, malaikat, jin, nabi, apapun.
kehormatan. Ya Allah. Dulu maaf, mungkin di masa kecil kita sering dengar dulu ada seseorang nyanyi bilang, demi langit dan bumi aku bersumpah. Innalillah. Udah nyanyi syirik lagi. Ya kan? Masih pernah dengar nggak? Ustaz pernah dengar nggak nyanyian itu? Antum masih kecil belum ya? Nah, ya. Naam, demi langit dan bumi aku bersumpah. Oh, musibah ini. Ya. Mudah-mudahan yang nyanyinya sudah tobat itu. Itu syirik itu. Itu kesyirikan. Demi langit dan bumi aku bersumpah, dia bilang. Syirik. Sudah nyanyi, ya, maksiat. Ditambah lagi dia bersumpah dengan saya nama Allah. Ya. Dulu kami ketika pesantren, mohon maaf nih, subhanallah, semoga ya yang baik, yang kurang baik, yang tidak lurus kita luruskan tentunya. Dahulu ketika kita pesantren, ya, dulu kita sering ikut pramuka tuh Ustaz. Ya. Lalu kita suka mengucapkan dasa dharma. Apa di dalamnya ada apa? Demi kehormatanku aku berjanji. Masih ingat? Masih ingat Ustaz? Nah, demi kehormatanku aku berjanji. La ilaha illallah. Maka dikala itu kami berubah, demi Allah aku berjanji. A, B, dan C, ada 10 dasa dharma. Ya, demi Allah aku berjanji, bukan demi kehormatanku. Ya, ini tidak boleh tidak diingatkan, harus diingatkan. Karena ini ranahnya sudah kesyirikan. Semoga nih, masya Allah, ya bisa dirubah di negara kita ini. Itu bukan Al-Fatihah kan, sehingga tidak bisa dirubah. Ya, maka rubah, demi Allah aku berjanji. Atau lebih baik tidak bersumpah sama kalian. Ya, al-yahlif billah aw liyasmut. Kata Nabi, bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, itu. Maka jangan kita naudzubillah bermudah-mudah ya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Di akhir perjumpaan kita ada beberapa masalah. Pertama, Ustaz, bukankah kita dapatkan dalam Al-Quran wasyamsi wal qamari wal duha wal laili wal fajri wat tini wal zaituni, bukan begitu? La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Bukankah itu Allah bersumpah dengan selain dirinya? Bersumpah dengan malam, dengan siang, dengan fajar, dengan matahari dan seterusnya. Kita katakan antum jangan ngoreksi Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, Allah tidak boleh ditanya dengan apa yang dilakukan. Yang pasti Allah berwenang, bersumpah dengan apapun. Ya, dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, menandakan sesuatu itu agung dan pasti tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Dan Allah, ya, na'am, ingin menegaskan kepada hambanya tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bukan, dan di situ dari kesyirikan dari sisi Allah. Nah, kesyirikan itu kalau kita mengucapkan untuk apa dengan dari lisan kita wasyamsi, demi matahari. La, tidak boleh kalau dari sisi kita. Apa dari sisi Allah? Allah menang. Allah memuliakan, mengagungkan hamba-hambanya, itu berhak Allah lakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyal muslimin, tentunya ketika bersumpah dengan nama Allah, fal yasduq, wajib jujur. Yalah, akhi, ya Allah, betapa hinanya Allah di hadapan antum. Kalau antum bersumpah dengan nama Dia tapi antum bohong. Betapa hinanya Allah. Allah tidak punya. Akhi, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Maka tidak selayaknya Allah digunakan untuk menguatkan perkataan di mana perkataan itu ternyata kedustaan. Maka ini perbuatan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. La ilaha illallah. Makanya bersumpah atau diam. Kemudian ma'asyar muslim yang ketiga. Ketika kita ya mendengar seseorang bersumpah tentang satu kabar atau satu berita kepada kita atau satu pengakuan kepada kita, lalu dia man hulifa billahi fal yusaddiq atau kama qala Nabi SAW. Dan siapa yang telah disumpah dengan nama Allah, artinya telah dikabarkan kepadanya sesuatu perkara dan dia telah sumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia percaya.
Naam, ya sudah. Ya, walaupun terkadang subhanallah kita agak ragu, ya sudah, dia sudah gimana lagi? Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah, dia sudah menyebut nama Allah, maka subhanallah, ya, kita percaya dan kita terima. Ya, subhanallah. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir tentang yaitu hukum bersumpah selain nama Allah. Naam, kalau sekedar bersumpah sebagai sebagai alat bersumpah, sementara ya subhanallah memang di situ ada pengagungan, tapi tidak sampai bahwasanya dia ya hanya sebagai alat saja dan tidak sampai kepada pengagungan penyembahan, maka hukum asalnya syirik kecil. Contoh sekarang misalkan banyak orang demi Rasul misalkan, demi langit, demi bumi, hanya sekedar sebagai alat bersumpah. Ya, betul di situ ada pengagungan, tapi tidak sampai dia menyembahnya, mengagungkannya dan melakukan perkara-perkara yang sampai keluar dari batasan-batasan agama, dari penghambaan, maka itu syirik kecil. Tapi kalau dijadikan sumpahnya adalah sesuatu yang memang masya Allah, kalau aku tidak bersumpah dengan nama dia, maka akan terjadi ini dan itu, dan aku betul-betul bersandar kepadanya. Tidak ada yang memang agung. Dia adalah menandingi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tidak bersumpah, dan dia lebih takut bersumpah dengan nama selain Allah daripada dengan nama Allah. Ada orang ikhwan, ketika subhanallah dikatakan demi Allah biasa saja. Tapi demi misalkan Syekh Fulan, oh dia langsung takut. Demi malaikat Fulan, oh dia langsung. Demi jin Fulan, dan dia langsung takut. La, astagfirullah. Maka ini sudah dosa syirik besar. Ya. Nah, ikhwan, terlepas dari syirik kecil atau syirik besar, naudzubillah, semuanya adalah kategori syirik. Kategori dosa yang sangat dahsyat, agung, besar, itu penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, la ilaha illallah. Naam, ya semoga ya ini tidak menjadi budaya dalam lisan kita. Dan hendaknya kita saling mengingatkan, sebagaimana lihat subhanallah Ibnu Umar menegur seseorang yang dia berucap wal Ka'bah, demi Ka'bah. Dan sebagaimana Nabi SAW tentunya gurunya ketika mendengar ya seorang sahabat mengatakan demi ayahku, demi bapakku, langsung ditegur Nabi SAW. Maka perlu kita saling mengingatkan, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Agar jangan subhanallah saudara kita berlarut-larut dalam kebiasaan, kekufuran, kesyirikan. Ya, di antara kesyirikan yang terkadang tidak terasa, ya tidak sengaja, atau tidak sadar bahwasanya dia melakukan kesyirikan, itu dia bersumpah dengan selain nama Allah. Tadi itu sering kita dengar kalimat demi Allah demi Rasul, kan? Demi Allah demi Rasul, astagfirullah, astagfirullah. Maka demi Allahnya benar, adapun demi Rasulnya itu syirik, ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, naam, ma'asyiral muslimin, barangkali itu yang bisa disampaikan di sore hari ini. Naam, terkait dengan pembahasan yang berhubungan dengan sesuatu yang bisa merusak ketauhidan kita kepada Allah, yang dilakukan oleh lisan kita, itu bersumpah dengan selain nama Allah. Maka hendaknya kita hanya bersumpah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat dan zatnya yang memang tidak ada yang maha agung di alam semesta ini yang perlu kita agungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man hafizahullah taala Ustaz atas faedah ilmu dan pembahasan dari syarah penjelasan terkait dengan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya soal jawab bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini. Baik Ustaz, kami akan angkat satu pertanyaan terlebih dahulu via chat WhatsApp Ustaz. Baik, dari pendengar kita yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya apabila kita telah terlanjur mengucapkan beberapa kalimat-kalimat yang tadi disebutkan, di antaranya seperti demi Muhammad atau demi Ka'bah, dan itu terlontarkan untuk menguatkan atau menjelaskan bahwasanya kita tidak melakukan satu perbuatan dengan tanpa ada niatan menyekutukan Allah. Apakah perlu bagi kita untuk melakukan satu kafarat atau bertaubat? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Tidak. Barakallahu fiik. Akhi yang bertanya di belakang subhanahu wa ta'ala, ya. Pertama tentunya ya subhanallah, alasannya apapun,
ketika kalimat yang keluar dari lisan kita, kalimat yang di situ ya bermuatan kesyirikan yang betul-betul dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita terjerumus kepada dosa. Ya. Walaupun terkadang subhanallah karena kelalaian atau kebodohan kita, yang pasti itu sebuah dosa kita lakukan. Apalagi dosa itu terkategorikan tentunya dosa syirik. Sebagaimana telah kita jelaskan. Dan saya juga jelaskan tadi bahwa orang yang bersumpah dengan saya nama Allah, dengan bapaknya, dengan Nabi, dengan Rasul, demi Allah, demi Rasul, dan seterusnya, hukum asalnya adalah syirik kecil. Tidak sampai kepada syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Kecuali tadi, apa yang dia jadikan sumpah memang betul-betul makhluk yang memiliki keagungan yang besar di sisinya, yang dia tidak akan bisa tercapai apa yang disumpahinya kecuali dengan menyebut namanya, dan dia takut kalau tidak bersumpah dengan namanya, maka ya misalkan akan terjadi sesuatu kepadanya, dan dia pun melakukan penghambaan ya kepada orang-orang atau zat-zat yang disumpahi dengan selain nama Allah tersebut, maka tentunya ini syirik besar. Nah, Ustaz, bagaimana kalau sudah terjadi dan tidak sampai kepada syirik besar misalkan, maka alhamdulillah ya kafarahnya adalah kita banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Kita meminta ampun kepada Allah SWT dan kita beristighfar kepada Allah. Makanya lihat, saya bawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lihat di halaman 55 di akhir. Dhahaba jumhur ulama kamalikin wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ahmad fi ahadi qawlaihi, ya, jumhur ulama, kata beliau, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dalam salah satu perkataannya, ila annahu la yahlifu bin nabi wa la tan'aqidu bil yamin, yaitu tidak bolehnya seseorang bersumpah dengan Nabi, demi Rasul, demi Nabi, demi Muhammad, misalkan ya, dan tidak sah, batal sumpahnya, tidak dianggap sumpahnya, batal dan tidak dianggap sumpahnya. Kama la yahlifu bi syai'in min makhluqat, sebagaimana juga tidak boleh ya bersumpah dengan apapun dari sisi makhluk apapun selain Nabi, ya, demi jin, demi malaikat, demi batu, demi langit, demi matahari, seterusnya. Lalu kata beliau, wala tajibul kafarah, dan jumlah mengatakan tidak ada kafarahnya, min halfi bi syai'in min dalika wa hanas, ya, dan tidak ada kafarahnya siapa yang bersumpah dengan sesuatu itu lalu dia tidak lakukan. Contoh, aku demi Nabi aku akan bersedekah, maka dia syirik tentunya, dan dia tidak lakukan, maka tidak boleh lakukan apa yang dia sumpahinya. Aku demi Nabi aku akan bersedekah misalkan, maka haram dia lakukan sedekah tersebut, dan tidak ada kafarah. Tentunya kafarahnya adalah taubat kepada Allah dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah, dan agar tidak diulangi, karena itu bagian daripada kesyirikan. Naam. Jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar yang bertanya. Kita berikan kesempatan berikutnya, pertanyaan via telepon. Silakan. Halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Mahfud. Baik, Pak Mahfud, mohon maaf dicukupkan via telepon, monitornya untuk televisi atau radionya mungkin dimatikan Pak, suaranya ada feedback. Bapak cukup via telepon supaya juga tidak ada jeda. Baik. Iya, iya. Pak Mahfud ya Pak? Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Pak. Ini kan ada di rumah tangga Pak ya. Mau nanya, kalau sumpah demi Allah ya Pak. Nah. Tapi kan kadang ada suami dituduh selingkuh, dituduh mencuri. Nah, itu gimana Pak hukumnya Pak? Ini sumpah itu sudah kan demi Allah Pak. Tapi istri tidak percaya, gitu, gimana Pak? Oh, baik. Ya. Itu saja pertanyaannya Pak, Mak? Ya. Baik, jazakallah khair. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Ya, ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ma'asyiral muslimin, kalau ibu, bapak-bapak yang Pak Mahmud yang bertanya, dan kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam, tentunya sebagai adab tadi sudah saya jelaskan, sebagai adab ya ada dua sisi. Dari sisi yang bersumpah, fal yasduq, ya,
ketika bersumpah dengan nama Allah, ingat akhir tamengnya Allah, dia sebut nama Allah. Maka sebuah adab yang sangat tidak layak dan sebuah kedurhakaan yang besar kita jadikan, illa taj'alullaha urdata li aymanikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Gitu. Jangan sampai Allah apalagi dimain-mainkan nama Allah. Makanya ikhwan, Allah sangat tidak memuji, ya, wala tuti kulla halafim mahin. Ya, tidak dipuji juga orang-orang yang banyak sumpah, apa-apa sumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah. Seakan-akan Allah sesuatu yang remeh. Apalagi Allah dijadikan sebagai penghalang dia untuk melakukan kebaikan. Allah dijadikan sebagai media untuk dia berdusta. Na'udzubillah, ilaha astagfirullah. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Maka sungguh di antara ketauhidan, kekuatan tauhid dan pengagungan seorang hamba, ketika dia menyebut nama Allah, maka Allah tidak disebut kecuali untuk perkara yang benar dan perkara yang besar dan perkara yang agung. Maka dari satu sisi dia harus jujur. Man halafa billahi falyasduq. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka kita jujur. Baik. Nah, masalahnya ini suaminya dituduh selingkuh nih sama istrinya. Ya. Nah, maka ma'asal muslimin, maka tentunya kita butuh kejujuran dengan Allah. Ya. In tasduq ma'allah yasduq. Kalau kita jujur dengan Allah, insya Allah Allah akan jujur dengan kita. Maka subhanallah, sudah. Kewajiban kita mengabarkan yang sebenarnya. Ya, ketika subhanallah pada taraf sampai, kalau bisa sih jangan langsung sumpah ya, aku tidak selingkuh. Bohong kamu, aku tidak selingkuh. Oh enggak percaya, aku tidak selingkuh. Selama masih bisa tidak mengucapkan nama Allah, tidak perlu nama Allah, jangan digunakan. Ya, kecuali karena memang sudah sampai kepada klimaknya, sangat butuh memang untuk menguatkan perkataan, maka kita sebutkan yang Maha Agung, demi Allah aku tidak selingkuh misalkan. Ya. Naam. Maka masuk muslimin Allah, sudah. Dia mengatakan sesuatu yang memang, ya, gimana lagi dia harus sebutkan untuk menguatkan perkataannya. Dan adab yang kedua, adab yang man hulifa billahi, ya, ya, dan siapa yang telah disebutkan dan disumpahkan dengan nama Allah, maka dia harus percaya. Ya, sudah harus percaya. Urusan dia dosa tidak, itu urusan dia dengan Allah. Dia harus percaya. Ya, tentunya ya tidak juga menutup, misalkan mohon maaf ya, terkadang ikhwani, ada orang yang memang dia bersumpah, ya memang dari sumpah itu disumpah serapah, so dia lalap semuanya kayak lalap jengkol gitu. Dia lalap aja disumpah. Ya sudah, ketika dia bersumpah dengan selain dengan Allah, tentunya dikala itu ya sudah, kau sudah bersumpah dengan nama Allah. Tetapi nah, memungkinkan juga untuk orang yang kalau tadi itu yang bersumpahnya tidak, ya dia biasa, dia dikenal dengan orang yang apapun dia pakai sumpah. Ya, tidak mengapa kita cek and recheck atas kebenaran perkataannya, tidak mengapa. Cek and recheck. Ya. Tanpa kita mengatakan aku tidak percaya dengan sumpahmu, ya sudah kita terima karena dia sudah nyebut nama Allah bukan karena sesuatu terkait dengan dirinya, tapi karena dia telah menyebut nama Allah sebagai bentuk pengagungannya kepada Allah karena dia sudah menyebut nama Allah. Aduh, sudah, kau sudah sebut nama Allah, aku tidak bisa apa-apa. Namun sekali lagi tadi ketika ada seseorang yang memang ya misalkan kebiasaannya sumpah serapah, ya itu perlu mungkin ya cek and recheck dari kebenaran apa yang dia katakan. Namun subhanallah, semoga dalam rumah tangga yang antum tanyakan tadi atau yang antum sebutkan tadi, semoga insya Allah yang bersumpah suami yang tidak dikenal dengan dustanya, suami yang jujur, suami yang subhanallah beriman kepada Allah, suami yang naam di atas manhaj yang sahih, takut kepada Allah, sehingga ketika bersumpah tentunya seorang istri sioganya tidak ngeyel dan tidak
yaitu tidak mendustakan apa yang dia ucapkan karena dia sebut nama Allah. Maka di sini dua-duanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian, Ustaz, kami persilakan. Ihsan dan ikhwah di Roja dan kaum muslimin rahimakumullah. Saya kira sudah sangat jelas, ikhwani, Allahu akbar. Ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Dan kita wajib menjaga lisan kita. Ya, subhanallah, lisan ini harus kita manage. Harus kita atur. Jangan sampai subhanallah menjerumuskan kita kepada kenistaan dunia dan akhirat. Salah satunya adalah dengan naudzubillah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang di situ terdapat kesyirikan, penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada yang naudzubillah mudah-mudahan tidak lagi menjadi kebiasaan kita, budaya kita. Lidah yang keceplosan, sengaja atau tidak sengaja, apalagi disengaja dengan betul-betul di sana ada pengagungan, yaitu lidah yang bersumpah dengan selain nama Allah, dengan mengatakan demi langit, demi bumi, dan seterusnya, ya demi bapakku, demi Ka'bah, demi Nabi, demi malaikat, demi jin, dan demi pocong, dan sebagainya. Maka tinggalkanlah ikhwani, subhanallah, naam, karena perkara ini akan merusak yaitu keimanan, keyakinan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga betul-betul kita bebas dari perkara yang paling dibenci dan dimurkai dan dosa yang sangat besar di sisi Allah, itu kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamuhu wa nastaghfiruka fi ma la na'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku berminta ampun dan beristighfar dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Jazakumul khairan wa barakallahu fikum. Tafadhal, kita serahkan kembali kepada ikhwan di Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.